tahun nang silam itu banyak ujian-ujiannya, banyak cobaan-cobaannya. Nah, tetapi alhamdulillah ada ulun diisi guru nang siap menasehati ulun. Itulah irsyadul ustad, nasihat ustad, sehingga nasihat itu menguatkan kami. Sehingga nasihat itu meneguhkan kaki kami untuk meneruskan perjuangan Raudhatul Muhibbin ini. Alhamdulillah sampai sekarang Raudhatul Muhibbin mempunyai PAUD Qur'ani Al-Mumtaz, SD Qur'ani Al-Mumtaz, SMP Qur'ani Al-Mumtaz, dan SMA Qur'ani Al-Mumtaz, dan pondok pesantrennya tingkat usto dan tingkat ulya. Nah, doakan khusus kepada guru ulun, doakan mudahan pondok ini semakin tahun semakin maju. Mudah-mudahan murid-murid na ada sini nang belajar di sini beberkah kena buli kampung seberataan, sehingga dapat menyebarkan ilmu-ilmu nang didapat dari sini bersambung dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali inilah nang bisa ulun sampaikan. Salah hilap minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi sabikil inayah wa ashkuruhu anna manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya'u wal awliya'u min asrarihir rabbaniyah wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimil bahiyah as-saniyah wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi zahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'im bis sabilin nuri. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Ta'ala dudukkan mereka di makam zakat, di dalam makam zakat. Siapa mereka? Itu Bani Hashim, Bani Muttalib, wabil khusus zuriatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat habaib, berkat syaraib, berkat zuriatnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan pondok pesantren Raudhatul Muhibbin mudahan tambah berkah, mudahan tambah maju, mudahan murid-muridnya mudah-mudahan jadi orang nang alim, nang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Amin. Haitsu hallu halatil barakah. Di mana mereka begana, habaib begana, insya Allah di situ turun berakat. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati pula umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Ta'ala dudukkan mereka fi maqamil madhi wassana, di dalam makam pujian. Siapa mereka? Kullu mu'minin taqiyyin
tiap-tiap orang yang beriman, yang takwa kepada Allah, yang di hati mereka ada ilmunya Nabi kita Muhammad, yang sehari mereka mutabaah mereka kepada Nabi kita Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad. Siapa mereka? Yani guru-guru kita, orang alim-alim kita. Karena madhus syuyuh min a'zamil qurubat, memuji paguruan itu termasuk ganal ibadat. Mengapa jadi ganal? Supaya tetap ada mahabbah di hati, jangan berubah dari cinta kepada benci. Itu mengapa kita membaca manakib orang saleh, kita membaca manakib abah guru sekumpul, supaya di hati kita jangan berubah. Mudahan kita selalu mencintai abah guru sekumpul, kita mencintai guru-guru kita mencintai habaib-habaib kita. Itu mengapa kita membaca manakib orang saleh. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati pula umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala dudukan mereka itu di mana? Fi maqamid doa, di dalam makam doa. Siapa mereka? Kullu mu'minin walau asian, tiap-tiap orang beriman sekalipun mereka banyak dosa dengan Allah. Siapa mereka? Nah, nang kayak kita. Mudahan dosa kita diampuni Allah. Kita ni nabi kada, wali kada, maksum kada, mahfuz kada. Kita ni kilatul khauf, kita ni kilatul raja, kita sedikit takut, kita sedikit harap. Bukti kita sedikit takut, kita wani maksiat kepada Allah. Tahuai pada kada boleh, tetapai diranjah. Tahu ay pada kada boleh ditonton, tatap menonton. Tahu ay nguyai orang tu kada boleh, tatap muntung nguyai orang. Nah, kita ni sedikit takut. Yang kedua kilatur raja, kita sedikit harap lawan Allah. Buktinya kita kulir beribadah. Tahu ay membaca Quran tu ganal pahala. Satu huruf dibalas 10, munya kada beudu. Satu huruf dibalas 25 hasanah, munya beudu. Satu huruf dibalas 50, munya sembahyang beduduk. Satu huruf dibalas 100 hasanah, munya sembahyangnya berdiri. Tahu ay ganal. Cuma terbacalah Quran. Hari-hari HP aja di tangan. Geliwit tangan. Nah, tahu ay sedekah tu ganal pahala. Ya Allah, cuma Jumat cilingan lalu dicilingi si Dienwara. Kita nih kayaknya bukan kada tahu pahala, cuma karena sedikit harap lalu kita kulir beribadat. Ulun ingat arwah kai ujar sidin orang bahari, mengapa banyak mati bakaramat, mati bagirap, mati bakubah. Orang bahari ilmu kayak biji sesawi, dikit ya hendak kayak sekolah keluar dunia aja, keluar negeri, cuma duitnya. Mengaji di belakang rumah gin untung sudah. Orang bahari ilmu kayak biji sesawi, cuma harapnya kayak gunung. Kita wayah ini ilmu kayak gunung, cuma harap kayak sesawi. Itu pang bidanya. Bacaan sama lawan orang bahari, cuma keyakinan kada sama. Orang bahari yakin kuat, bismillah aja kawak menyubarang jejak banyu, keramat ngarannya. Kalau kita biar 1000 bismillah, lawan bulang-bulangnya tinggalam. Bacaan sama nang di dada belain. Nah, cuma kita ini tetap aja artinya kada merubah apa tarikah orang bahari. Mudahan kita didudukan di makam mahabbah. Ini namanya Raudatul Muhibbin, kebun orang yang mencintai orang-orang yang saleh. Insya Allah kita mudahan terkumpul dengan Nabi kita Muhammad. Mudahan kita terkumpul dengan abah guru sekumpul. Mudahan kita terkumpul dengan orang-orang saleh insya Allah. Inilah pondok pesantren Raudatul Muhibbin.
sedikit kita membaca manakib Abah Guru. Nggih, sambil kita ambil intisarinya. Sekalipun manakibnya kada full. Nggih, karena manakib Abah Guru ini Masya Allah masyhur di telinga kita, sering dibaca di tengah-tengah masyarakat kita. Apa di antara sedikit manakib guru? Abah Guru Sekumpul, beliau adalah seorang yang sangat alim, lagi mengamalkan ilmunya. Seorang arif billah, seorang saleh yang tertenggelam di dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Seorang ulama yang besar, yang menghimpun antara ilmu syariat, tarikat, dan ilmu hakikat dan makrifat. Seorang ulama yang masyhur, yang Allah masyhurkan di masanya sampai sekarang. Nah, jadi kita tahu seberataan Abah Guru Sekumpul ini memang orang nang alimnya luar biasa. Keilmuan sidin, ibadah sidin, akhlaknya sidin. Inilah barangkali mengapa disebut namanya manakib. Manakib itu jamak taksir diambil kata-kata manqabah. Manqabah itu artinya sirah, perjalanan hidup seseorang. Nah, jadi kita ini hidup memang kayak orang berjalan. Kita ini rehlah dari alam arwah berpindah ke alam rahim, berpindah ke alam dunia, kaina berpindah ke alam barzah, ke alam kubur, kaina berpindah ke alam mahsyar, kaina kita berpindah daripada alam mahsyar ke siratal mustaqim. Harapan sebuting mudahan kita menyubarang siratal mustaqim, jangan gugur, mudahan kita surga seberataan. Inilah barangkali rehlah perjalanan Abah Guru nang patut kita, terutama anak-anak kita nih nah, cucu-cucu kita nih nah, nang belajar di pondok pesantren Raudatul Muhibbin. Mudahan Abah Guru Sekumpul nih jadi panutan kita, jadi kompas kita, ya kan? Bagaimana tariqah sidin, jalan sidin, sehingga sidin menjadi orang nang mulia di sisi Allah. Bukan di sisi Allah aja, bahkan di sisi hamba-hambanya. Nah, ayahnya bernama Haji Abdul Ghani bin Abdul Manap bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Maulana Asyikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ibunya bernama Hajah Masliyah, pun keturunan dari datu kita Palampayan. Inilah keistimewaan Abah Guru. Sidin punya datu, punya kai, orang nang luar biasa. Cuma yang mana-mana yang mengaji di pondok, dengarkan ulun, nggih, orang yang mempunyai keturunan mulia, keturunan orang alim, kai datu alim, itu memang mereka ada keistimewaan. Keistimewaan mereka itu ibaratnya mencari ilmu kayak mencari banyu. Bubuhan mereka ini kayak menabuk sumur di pinggir pantai. Bebiak dalam menggelalak di banyunya. Nah, cuma kita jangan putus asa. Nang kita nang kadeda nang katurunan nang alim nah. Kadeda keturunan alim, jangan putus asa. Dan kada usah kita mencari kaidatu kita. Kalau ibu takun ke mama, ke abah, ma, bah, ulun ni adakah keturunan orang alim? Kai kah? Datu kah? Tatung kah? Nang ke atas-atas tuh adalah ujar mama dada nak kai. Bahkan kai ikam behari maling ayam. Nah, kada cocok sama sekali. Itu datu behari maling hadangan. Nah, banget lagi. Jadi kada usah, jangan itihi nang ke atas
itihi diri saurang bujur-bujur belajar, bujur-bujur mengaji, mudahan alim karena mudahan anak cucu saurang memandang saurang. Baguskan keturunan dari saurang. Inta. Nya bisa aja sesuatu tumbuh itu tanpa bibit. Ya orang bahari tumbuh bamban ya. Karena bamban itu kada bepawong, nya tumbuh aja. Cuma kebanyakannya di pawong bang. Pulang. Cuma kita harapan mudah-mudahan dari kita. Mudah-mudahan berilmu jadi orang saleh mengamalkan ilmu. Mudahan anak cucu kita mudahan beuntung-beuntung. Amin ya Allah. Nah itu yang penting kesungguhan kekanakan kita, santri-santri kita, murid-murid kita. Mudah-mudahan semangat belajar. Jangan putus asa. Manjada wajada. Siapa memanjat jatuh. Nyiur nang jatuh. Ada orangnya ada. Artinya punya bujur-bujur mengaji. Insya Allah dapat ya. Alim ya. Kayak orang ya. Nah sama itu. Bahkan sekalipun keturunan orang harap. Mun kada belajar. Jahil juga. Jahil juga. Nah jadi oleh karena itu. Kita jangan putus asa di dalam menuntut ilmu. Kada usah memandang siapa datu kita nang di atas. Cuma mudahan mulai kita, mudahan jadi orang bagus. Nah itu barangkali yang ulun tekanakan. Karena munya kita memandang ulun ini kada ada keturunan, ulun ini lalu ampih, jangan. Itu salah sama sekali. Salah sama sekali. Nah, cuma ada yang kepingin nang ulun sampaikan. Karena abah guru ini kealimannya, ya kah, kesalihannya, akhlaknya, budi pekertinya itu luar biasa. Ada di antara di dalam kitab itu istilahnya kita menuntut ilmu, ilmu ini perlu kita jaga. Kayak jaga harta lah. Jangan sampai harta itu hilang. Jangan sampai ilmu itu hilang. Jaga-jaga. Apa nang dijaga? Nah di dalam kitab itu lil ilmi afatun. Sabit bagi ilmu itu ada beberapa penyakit. Ada penyakit. Ada penyakit. Ya kah? Papan japuk. Ada anai-anainya. Ada gagatnya. Buku dintu jua. Buah ada ulatnya, ada piraknya. Kada penyakit. Nah, cuma kita jaga. Nah, apa di antara apatul ilmi? Nah, ini mudah-mudahan yang santri-santri mudahan memperhatikan. Wa a'zamuha arba'atun. Sepaling ganal penyakit ilmu itu 4 buting. Nah, nang 4 nih mudahan jangan ada di awak. Minta. Yang pertama adalah istikbarun. Istikbar itu artinya sombong. Jadi oleh karena itu buang di dalam hati kita ada sifat sombong. Karena mun ada sifat sombong di hati, orang itu kada dapat ilmu. Seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, seperti Umayyah bin Khalaf, seperti Walid bin Mughirah, abahnya Khalid bin Walid. Jadi Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu nang lain. Kecuali Abu Bakar, kecuali Abu Sufyan. Nah mereka itu rasa sombong. Mengapa sombong? Wah Muhammad ni yatim, Muhammad ni miskin, aku sugih. Muhammad ni anom, aku tuha. Muhammad ni orang hanyar hidup, aku sudah lawas.
Nah disinilah sombongnya orang-orang kafir Mekah, akabir mujrimiha, sehingga mereka tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran yang luar biasa. Yang pertama, sifat istikbar, sifat sombong itu buang di hati kita. Ulun memadahi anak ulun, nah ikam sekalipun anak ustad, anak guru, ikam ingatakan belajar bujur-bujur, ya kah? Ya, sekalipun ada orang menghormati ikam karena memandang kuitan, ikam jangan. Ikam belajar memalikakan sandal guru, ikam belajar berkhadam lawan kawan-kawan ikam. Karena kita nuntut ilmu jangan ada tinggi harga diri. Tajallul, awaluhum zillun wa akhiruhum izzun. Awal nuntut ilmu itu hina. Cuma akhir daripada ilmu itu insya Allah mulia. Jadi kada apa tamaluk. Tamaluk itu merendahkan diri. Di dalam ilmu itu disuruh. Yang kada boleh itu tamaluk, tajallul itu di dalam menuntut dunia. Nah, itu kada boleh. Itu menghina akan iman kita, menghina akan Islam kita, menghina akan ilmu kita. Kalau kita di dalam menuntut ilmu, ndak apa? Mahamba tuh ada bapak. Nah, jadi nomor satu, istikbar. Ada sifat sombong. Nah, itu tak. Nang bubuhan, nang di dalam tafsir itu ayat itu. Nang wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Itu asbabun nuzulnya Abu Jahal. Wa amman, adapun bermula orang, ya Abu Jahal. Bakhila, yang bakhil mereka. Bakhil apa? Bakhil daripada iman. Bakhil daripada dua kalimat syahadat. Bakhil daripada hadir di majelis ilmu. Mengapa mereka kada hadir? Mengapa mereka kada beriman? Wastagna, mereka merasa sugih. Mereka merasa banyak berharta. Nah, jadi wastagna ini yang maulah bakhila. Bahkan gara-gara inya sugih wa kadzdzaba bil husna, inya mendustakan kalimatul husna, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi oleh karena itu coba kita lihat sejarah yang masuk Islam itu Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, Ibnu Mas'ud, budak sahaya, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang anum-anum. Mereka tak sombong dengan hartanya. Mereka tak sombong dengan Tuhannya. Mereka tak sombong dengan pangkatnya. Nya kada berpangkat juga. Nya kada berharta juga. Nya kada tuha juga. Nah sama ini. Jadi oleh karena itu sekali lagi buang sifat sombong di hati. Jadi santri-santri yuk kita berlomba-lomba lawan kekawanan, kita khidmah bahadam di pondok, di samping kita menuntut ilmu. Mudahan ilmu kita berkah. Dan akan beruntunglah di pesantren ini beruntungnya bida sekolah umum. Kita di pesantren ini memang nang nomor satu adalah bahambaan, betatawaduan, berkhidmatan lawan perguruan. Bukan semata-mata bebepintaran. Kalau orang tuh pintar, cuma kada mau mahamba, ilmunya kada berkat beruntungnya. Biar hafal jurumiyah, biar hafal alpiyah. Nah jadi penting banget sifat hamba kita, tawadhu kita, berkhadamnya kita lawan guru kita, lawan kekawanan kita. Nah jadi mudahan kita kawan mengamalkan. Satu. Yang kedua penyakit ilmu itu ada namanya istihya. Istihya itu artinya supan. Jadi supan pun kada mau dapat ilmu. Oleh karena itu ada kata-kata ulama, man hajala bisuali
bakia bijahlihi. Siapa orang yang malu bertanya, malu belajar, itu jawabnya man khajala bisuali bakia bijahlihi, maka inya kekal di dalam jahilnya. Oleh karena itu kan ada istilah bahasa kita, malu bertanya, kunyuk-kunyuk. Iya, sesat di jalan. Cuma kita kunyuk-kunyuk gitu nah. Jadi malu bertanya, sesat di jalan. Jadi hidup ini jangan ada sifat malu. Nang malu itu meninggalkan kita di dalam nuntut ilmu. Mun ada buntungai kada paham, betakun. Jangan dirasa. Betakun. Bawa mujakarahan dulu, bawa mutalaah dulu buntungai. Bahari waktu di pondok, inggih, ini mutalaah nih. Lalu kada dapat, imbah kada dapat, lalu mutalaah, murajaah, minjam kitab kawan, ada taklikannya. Alhamdulillah ada tim paham. Sudah murajaah, sudah mutalaah, sudah murajaah, kada dapat juga, bawa muzakarah. Cari kawan selokal, cari kakak kelas. Istifadah itu jangan kulir. Sekalipun inya ading kelas, cuma inya pintar pada seorang, umpat muzakarah. Jangan gengsi dong tuh jangan. Ya kita ke kampung orang ada betakun juga. Nggih, ikam bahari pembebel kah? Ikam bahari tadiri kah? Orang ada betakun. Nang ada orang di kampung, kawakah baca manakib, kawakah mau khutbah, kawakah baca doa salamat, kawakah. Itu aja yang ada pertanyaan. Yang tadi tidak ada pertanyaan. Jadi oleh karena itu kita jangan gengsi, istifadah, belajar di samping guru-guru kita, kawan yang pintar-pintar kita ambil istifadah. Pintar. Ulun dulu waktu mondok beruntungnya lawan seasrama, kawan seasrama, minta baca akan kitab Mukhtasar Sapi bahari, minta mujakarah akan mutamimah bahari. Kada supan, sekalipun kawan seasrama, cuma orang tuh pintar, orang itu cerdas. Jadi kadang semata-mata kita lawan guru kita aja, sayangi waktu tuh, sayangi ilmu tuh, sayangi gali timba sama itu. Jadi sekali lagi jangan ada sifat malu, karena punya malu kada ulihi ilmu. Itu tuh ujar Siti Aisyah, nikman nisaul ansar, sepaling bagus perempuan adalah perempuan orang Madinah. Mengapa perempuan Madinah paling bagus? Lam yamna hunna al haya'u ayyatafaqqahna fiddin, yang tidak menegah mereka akan sifat malunya daripada belajar agama. Ada di antara perempuan Ansar namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu mamanya Anas bin Malik. Ya kah? Anas bin Malik punya mama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu datang ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, bolehlah umpat betakon. Cuma supan pang sebenarnya. Napa jadi supan yuk? Agak sedikit lanji, agak sedikit cerobok. Jadi cuma Tuhan tidak malu dengan sesuatu yang benar, sesuatu yang hak. Ujar Nabi Muhammad, apa geram? Ada perempuan bermimpi ihtilam, perempuan bermimpi kawin, bermimpi berkumpul laki bini. Lanjut sudah. Pertanyaan, mandilah. Bermimpi nang itu tuh mandilah. Bermimpi jima tuh nah, mandilah. Jadi ujar Nabi Muhammad di dalam hadis itu, idza ra'atil ma, mandi apabila inya melihat air. Air di sini air mani, berarti munya bermimpi tunggal, mun kada keluar mani itu kada wajib mandi. Oleh karena itu bahari ihtilam itu diarti ihtilam
takamih ditilam. Berarti basah. Bemimpi kawin aja mun kada basah kada wajib. Ini kan lanji nih. Lanji. Sayyidina Ali. Ujar Sayyidina Ali, ini rajulun mazza'an. Kuntu rajulan mazza'an. Aku seorang laki-laki yang sering keluar mazi. Ini contoh lanji yang kedua. Cuma ini ilmu. Cuma ulun ini betakonkan Nabi supan. Mengapa supannya? Karena Fatimah itu anak Nabi Muhammad. Seorang minantu Nabi. Cuma Sayyidina Ali pintar. Pintarnya kayak apa? Supaya tahu dihukum, Sidin titip pertanyaan, Sidin menyuruh kawan, menyuruh sahabat, siapa? Mikdad. Satu riwayat Ammar bin Yasir. Boleh jadi keduanya betul. Nah, pegerang orang yang keluar mazi itu apakah wajib mandi? Nang kayak keluar mani atau dibasuh aja nang kayak orang bakamih. Rupanya mazi ini kemana membukahakan. Munya kamani mandi, munya kakamih bebesuh. Ini sahabat nih. Lalu ditanya, dijawab Nabi, wafihi al-udu'u ya Nabi Muhammad. Sabit pada itu mazi al-udu'u wajib dibasuh, wajib baudu. Berarti kada wajib mandi. Udu secara bahasa al-gaslu, dibasuh. Berarti dalil maji itu najis. Atau udu secara syar'an artinya gaslul a'da'il arba'ah, membasuh anggota 7. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Berarti udu secara syarat. Berarti keluar maji batal udu. Najis dan batal udu. Basuh wajib berudu. Nah, itu hukum fikih. Ini bagus namanya. Jadi jangan supan batakon. Inilah yang kita kehendaki. Jadi santri-santri dengarkan ulun belajar yang dipelajari itu kena di asrama mutalaah. Mun kada dapat murajaah, pinjam kitab kawan. Seandainya kitab kawan kada berdabit juga sama. Nggih, lalu pian bawa muzakarah. Siapakah kawanan yang dapat bawa muzakarah? Seandainya muzakarah kada dapat juga ke rumah guru. Ke rumah guru. Katok rumah sidin. Guru, ulun sudah mutalaah, ulun sudah murajaah, ulun sudah muzakarah. Cuma kada dapat. Nih kapian. Cuma jangan juga mun kada dapat langsung ke rumah guru. Tuh malah pahi guru. Jangan juga mauyuhi sidin, mudahan paham. Jadi usaha dulu usaha. Jangan maripotakan guru. Sudah usaha kada dapat hanya naik ke rumah guru. Itulah gawian pian yang paling bagus di pesantren. Gawian nuntut ilmu itu bagus. Nah, jadi sekali lagi jangan malu. 2. Yang ketiga, apatul ilim, kebinasaan ilmu yang ketiga itu adalah istighfar. Istighfar itu artinya merasa alim. Istighfar itu merasa banyak. Kita nih mudah-mudahan kayak orang-orang bahari. Kayak orang-orang guru-guru Tuhan di Martapura. Arwah guru Seman Mulia. Berapa tahun mengaji di Mekah. Sekalinya umpat duduk di anak kemanakan. Kada sumbung mamarina lawan anak kemanakan. Kada sumbung guru belajar ke murid. Kada sumbung si Tuha belajar ke anum. Arwah guru Seman itu kan julaknya abah guru. Gurunya abah guru. Ya kan? Tuha sidin. Minta. Cuma orang bahari itu Masya Allah. Sekalipun sudah lawas mengaji di Mekah. Tatap orang bahari. Alaikum bil ifadah wal istifadah. Lajimi oleh engkau mengajar. Lajimi oleh engkau tatap belajar. Jangan istighfar. Jangan merasa banyak ilmu. Jangan merasa alim. Jadi Bu Untungai dengarkan ulun nang hadir. Jangan puas di dalam ilmu.
Jangan rasa kanyang dengan ilmu. Jadikan ilmu tuh kayak duit. Jadikan ilmu tuh kayak pangkat. Jangan jadikan ilmu tuh kayak nasi. Karena nasi bisa kanyang. Anu jer makanan buah nikam. Aku je parut kanyang. Parut punya kanyang, orang tuh dihendak makan. Cobaan dipaksa makan, muntah. Jadi sekali lagi ilmu bukan seperti nasi, tetapi ilmu seperti duit. Coba pian lihat duit. Adalah duit itu mau kanyang. Dia mau kekanakan tuh diberi duit 5.000. Ngair kada? Ngair. Unjuki ya 20. Ngair pulang. Unjuki 50. Maginnya mengair. Unjuki 100. Tetap mengair. Jadi duit kada mau kanyang. Dintu jua pangkat. Pangkat kada mau kanyang. Pangkat kada mau kanyang. 2 periode sudah, hendak 3. Itu contoh aja gitu tak. Kada mau kanyang. Hendak naik lagi, hendak berpangkat lagi, hendak berpangkat lagi. Ngarannya gini neto. Neto tuh naik, enak, turun, ugah. Ada sinetronnya bare. Jadi oleh karena itu, jadikan ilmu seperti harta. Jangan jadikan ilmu seperti makanan. Apa artinya? Jangan merasa puas, jangan merasa kenyang. Sekalipun sudah dikiau ustadz, sekalipun sudah dikiau guru, mudahan masih belajar. Amin. Turuti Ahmad bin Hambal. Tuha, mujtahid, putih kaneng, putih rambut, beuban sudah, tatap membawa kitab, tatap membawa pulpen. Dirawa orang guru, pian orang alim, pian tuha, pian mujtahid, masih belajarlah. Apa ujar sidin? Anak ma'al mihbarah ilal makbarah. Anak ma'ad dawat hatal mamat. Aku Jesidin insya Allah beserta polpen sampai ke kubur. Sampai kitab sampai ke kubur. Utlubul ilma minal mahdi ilal. Mudahan kita di dalam menuntut ilmu, amin. Bahkan orang-orang bahari sudah tua-tua. Mereka 4 duduk mengaji ulang. Supaya mendapati mati syahid. Siapa di antara mati syahid akhirat? Orang yang di dalam menuntut ilmu. Lawan dibawa ma'ajar juga giginya habis. Ya kan? Ingatan kada kayak anom. Nyaman 4 duduk-duduk mengaji. Ampun maaf nih lah nang tuha-tuha. Terkadang orang tuha, ujar orang tuha. Mudahan kita menemui tuha. Nyaman berkisah tuha. Ini bedahulu kisah tuha. Cuma ulihi dari orang tuha. Mudahan kita merasani tuha. Terkadang orang tua itu jar malam itu punya tailan ngalih guringnya. Padahal anak kawinan sudah. Cuma sang itu punya saurangan ngalih guring. Cuma punya mau duduk-duduk di tengah orang banyak. Mau tasander guringam. Nah, jar. Berarti pahamannya bagus berkumpul di majelis. Jadi ulun senang rajin mun ada orang tua lah di majelis ulun mengaji taguring. Ujar ulun jangan digerak. Jangan digerak, jangan digerak. Boleh jadi sidin itu di rumah ada kawa guring. Gula tinggi, darah tinggi. Takuni nang darah tinggi. Ngalih guring nang gula tinggi, takuni gula tinggi. Jadi munya mau taguring, ayo biar jangan digerak sidin, jangan digerak. Nikmat. Cuma jangan juga sahajaku ke majelis mudahan taguring. Ya nang abis status toh tuntutlah ilmu dari bangun guring sampai teguring-guring. Nah itu luput juga. Jadi alhasil istihya, istikbar, istiksar. Ujar Abdullah bin Mubarak, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilim. Maknya Mamas Dariyah. Orang itu dipadahakan alim selama orang itu masih belajar. Berarti fa idza zanna annahu alima
oh itu pakat jahila. Siapa menyangka inya sudah alim, menyangka sudah pintar, itu inya itu sebenarnya jahil. Nabi Muhammad aja disuruh berdoa di Quran, wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambihi ulun ilmu. Bahkan bukan Nabi kita Muhammad, Nabi Musa disuruh mendatangi mencari Nabi Khidir supaya apa? Supaya menambahi ilmu. Mudahan kita istiqomah di majelis ilmu. Yang terakhir, yang keempat penyakit ilmu yang keempat itu adalah istinkaf. Istinkaf itu apa? Istinkaf itu kulir. Istinkaf itu malas. Kulir, malas, ini kadeda ubatnya. Mun kada percaya, coba buka ke apotek. Adakah obat kulir? Obat batuk ada, obat salismaan ada, obat sakit kepala ada, obat kulir kadeda ubatnya. Jadi oleh karena itu nih santri-santri kita dengarkan ulun, yuk semangat belajar. Jangan kulir mengaji. Mengaji itu bujur-bujur. Jangan sesambilan, genapakan 10. Apalagi dia 87 begini kurang. Sesambilan aja jangan, genapakan 10. 10 itu tamam, sempurna. Iktil ilma kullaka. Jawab Amar, yuktika ba'dahu. Ikti bari ulih engkau akan ilmu. Ilmu tuh kita bari. Apa nang kita bari? Kullaka. Seluruh jiwa engkau. Bibir kita mudahan ketujuh membaca ilmu. Mata kita mudahan ketujuh memandang kitab. Tangan kita mudahan ketujuh menyalin, mendebit ilmu. Otak kita mudahan ketujuh mubahasah, mujakarah, berpikir pembahasan ilmu. Punya ilmu. Kita beri sunyaan jiwa kita ke ilmu. Jawabnya Ammar, iktil ilma kulaka. Jawabnya yuktika ba'dahu. Ternyata ilmu memberi akan engkau sebahagian aja. Artinya sama ini Bu Untong. Kita Bu Untong ay bujur-bujur belajar. Itu gin kada dapat full. Apalagi belajar kada ngaruan. Maginnya kada ngaruan juga dapatnya. Mudahan kita nih jangan mustang. Mustang itu ngaran sepida. Mustang itu muslim tanggung. Nahunya tanggung, sarafnya tanggung, belagahnya tanggung, mantiknya tanggung. Bu Untong, bujur-bujur Bu Untong. Munya basah, baik becabur sekali. Munya belajar, baik dapat sekali. Yang penting kuncinya jangan kulir. Cuma pian insya Allah di sini sekalipun kulir-kulir, cuma munya di pesantren, insya Allah tak paksa. Kalau kita di luar pesantren, munya kulir-kulir, salajur. Ada perbedaan kulir di pesantren dengan kulir di luar pesantren. Inilah untungnya di pesantren. Kalau kita di luar pesantren, munya kulir, salajur guring, salajur kada turun, salajur kada mahapal, salajur kada belajar. Kalau di pesantren, ada mupatisnya, ada gurunya, ada kekawanannya. Jadi kulir itu memang ada, cuma alhamdulillah terpaksa dengan adanya peraturan di pondok. Nah ini penguntungnya di pondok. Jadi apalagi kita akhir-akhir zaman ini, ulun melihat paling banyak yang maulah pelajar-pelajar SD, SMP, SMA, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, bahkan kekanakan pondok pesantren. Mengapa mereka sekarang kulir mahapal, kulir belajar, kulir mujakarah, kulir murajaah? Jawabannya satu. Penyakit yang terbesar yang maulah kulir adalah HP. HP. Beruntung kekanakan nang kada bisi HP.
Beruntung kakanakan di pondok kada boleh memegang HP. Mengapa gerang? HP itu bu untung ay lebih jahat daripada sabu-sabu, lebih jahat daripada narkoba, lebih jahat daripada narkotika minuman keras. Mengapa gerang? Karena di dalam HP itu ada namanya narkolima, narkoba, narkotika, narkolima. Narkolima itu apa? Narkolima itu narkoba liwat mata. Coba pian sebenarnya anang bisi HP dengarkan ulang. Pian jam 10 mata ngantuk. Atau jam 11 mata ngantuk. Anggaplah malam ada acara Isra Mi'raj. Ada majelis. Ngantuk mata, kalat mata. Bulik, buka HP. Sampai jam 12 kali goreng. Harap endorfinnya tuh nah. Narkolimanya tuh nah. Harap banget. Maulah kita hilang ngantuk tuh hilang. Sebenarnya jam tidur, hilang jam tidur. Jadi oleh karena itu, nah iya kakanakan tuh jangan belajar subuh. Sembahyang subuh aja kada kau ngali digarak. Itu yang maulah kulir tuh. Anu kurang guring. Utak nih kadepres. Utak nih lelah. Itu tuh di Quran waja'alna naumakum subata. Subata itu artinya istirahatan. Yaumus sabti, hari Sabtu. Karena Tuhan menciptakan dunia ini, makhluk di dunia, langit dari hari Ahad sampai hari Jumat. Si tata ayamin, 6 hari. Sabtu selesai. Ini pelajaran bagi kita, bagawi 6 hari libur sehari. Libur itu memperestakan. Munya utak kita nih jaga, bangun, berpikir, kadada guring. Nang belajar tanah. Hanyar maiti guru nahu menguap sudah. Ujar guru nahu halaman berapa? Guring sudah. Mudahan semangat belajar, amin. Dengarkan santri-santri di Raudatul Muhibbin, sekalipun ada kulir di hati, sekalipun ada malal, sekalipun hati hendak ampih sekolah, sekalipun hendak pindah pesantren, anu dirasa aja, yang penting jangan diselajurakan. Itu sudah ulun lalui sudah ulun lalui. Waktu bahari, waktu memondok, mahapal tasrifan daraba, darabu, darabat, darabata. Tamat tasrifan, hafal, cuma ada paham. Jadi datang ke ustad, guru, ulun hendak pindah ustad, ulun hendak pindah ke guru lain. Nah pegerang pindah, ulun kada paham, hendak maulang. Jasidin jangan, ikam jasidin naik ya lanjutannya, belajar ya jurumiyah al-kalamu walabju, kaina tasrifan ikam timbulan aja jasidin. Sekalinya imbah belajar jurumiyah dasar bujur. Apa gerang? Timbulan tasrifan. Al-kalamu walabjul murakabul mufidu bilwadi. Al-kalamu kalama yukallimu takliman au kalaman. Oh isi masdar, bukan masdar. Al-labzu, al-kalamu walabzu. Lapi jayal paju, labzan. Oh masdar, tadi isi masdar, ini masdar. Ya kah? Labjul murakabu. Rakkaba yurakkibu tarkiban bahwa murakkibun wajaka murakkabun. Oh isim maf'ul, pertambahan satu huruf diulang-ulangkan ayin fi'ilnya. Al mufidu bil wadi, al mufidu bina ajwab. Apa ada yufidu ipadatan bahwa mufidun. Timbulan tasrifan. Belajar jurumiyah ada paham, mirip lawan tasrifan. Hafal aja kanak-kanak. Hafal aja. Cuma ulun kada lagi ulun rasa. Nang kulir dirasa, dikarasi. Nang hendak pindah jangan dihirani. Hendak ampih jangan dihirani. Nyetuknya umpat lalu aja di hati. Tuh syaitan mengawai. Singgah. Jangan dihirani, palam yujibu, jangan dijawab. Ternyata berjalan masa, dasar beuntung nang kita kada ampih. Dasar beuntung nang kita kada berpindah. Dasar beuntung kita nang kada mahirani nang kulir tadi. Nah, timbulan jurumiyah di mana? Di Mutamimah.
Oh, ini mubtada nih. Oh, ini habarnya nih. Wah, ini sifat nih. Wah, ini tamyiz nih. Timbulan jurumiyah. Jadi alhasil kuncinya satu, beruntunglah orang yang tinggal di pesantren sekalipun mereka kulir, cuma kulirnya hilang berkat kawan rajin, hilangnya kulir berkat ada petugas mupatish, hilang kulir berkat irsadul ustad. Adin tata. Yang penting sama itulah. Nah itu aja barangkali dari ulun ada sedikit abah guru sekumpul, ada sedikit ujengan-ujengan nasihat untuk anak-anak didik kita di pesantren Raudatul Muhibbin. Mudahan kena jadi orang alim. Hidup begilir buntungnya, begilir. Minta. Kita nang Tuhan nih dede lagi kena. Ini kada menakutani nang Tuhan kada. Nya begilir tabakan antabakinnya begilir. Karena ikam nang anum itu Tuhan kena. Nah kehendak ulun piam Tuhan karena mudahan jadi orang alim. Mudahan ilmu bermanfaat. Menyenangkan kami nang kuitan-kuitan ini nah. Nah sebelum ulun tutup, ulun kepingin menghibur wali-wali santri nih. Yang mengungkusi anak sekolah nih. Apa? Ada beberapa syahid, beberapa contoh, beberapa dalil, beberapa kisah. Apa yang ulun ambil sama ini? Kisah yang pertama, dulu ada seorang santri masuk pesantren. Masuk pesantren itu kemauan inya, bukan kemauan abahnya. Berkat anaknya tak kumpul kekawanan yang bagus. Bemaulitan di langgar, bemaulitan di masjid. Rupanya melihat kawan bagus, lalu ini kemauan inya. Abahnya dia mendurung-durung. Nah panang didurung, abahnya gawian di gardu. Main dum-duman, baterai di telinga. Bejuhur kada, beesar kada. Bunyi yasinan ya, rasanya dum-duman di tangan. Apa dum-dumannya di kuburan, seharusnya ingat lawan mati. Dasar ingat mati juga, mati jalan kawan. Jadi alhasil anaknya ini libur. Ini Ramadan ya, Ramadan libur. Ayo buntonglah dengarkan ulun. Pian bujur-bujur, tajwidnya bagus, bacaannya bagus. Lah, yuk belajar jadi imam. Karena pian marketing. Pian ini marketingnya Raudatul Muhibbin. Paham? Raudatul Muhibbin jadi maju itu bukan semata-mata diwan gurunya, bukan pengasuhnya, tetapi hampian ini nang ianya. Mudahan ke tengah masyarakat bermanfaat. Jadi imam taraweh, kuliah subuh, kuliah Ramadan, kurma tuh kuliah Ramadan. Kultum, kuliah 7 menit. Habis taraweh, imbas sembahyang subuh, kuliah duha, kuliah siang, kuliah sore. Sekalinya abahnya nang main dum-duman di gardu tuh nah. Nang baterai di talinga lah. Anak pembacaan di langgar. Anak pembacaan di masjid kuriak-kuriak. Seorang bedum-duman. Rupanya hati ini rasa sambil main dum-duman sambil menangis. Ya orang kenapa kalah sama nangis. Baterai kan di talinga. Rupanya rasa ramuk hati. Hari itu sidin mahampas dum-duman, bukan jalan lain. Dihampas sidin sunyaan, sidin ke rumah, ambil tapi, ambil kupiah, umpat duduk di pengajian anak. Mulai itu sidin kada pernah lagi digardu. Ini dalil menunjukkan kesalihan anak, keberuntungan bagi kuitannya. 1, 2, tadi hidup, kisah mati bang. Yang kedua, ada di dalam kitab orang yang ahli maksiat. Pokoknya macam-macam maksiat digawi sidin. Sidin ini meninggal, mati. Cuma waktu meninggal, bini itu betianan. Bini betianan, mati laki nih, yatim nih. Cuma nang mati ini ahli maksiat. Alhasil dah dikubur itu kuprah min huparin niran. Diajab, disiksa karena maksiat A, karena maksiat B, karena maksiat itu ini. Ternyata berjalan masa, anaknya diganal.
Entah umur 6 tahun, entah itu umur 5 tahun, entah umur 7 tahun, lalu masuk pesantren. Nah, ini kisah pesantrennya. Masuk pesantren. Ketika masuk pesantren, inya pemulaan sekali-kali belajar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Inya belajar bismillahirrahmanirrahim. Lalu inya amalkan, hendak makan bismillah, apa aja yang diambil bismillah, apanya yang diletakkan bismillah, kayak bangun, kayak doa, hendak guring, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ulun belajar hadis, kita baca sarah hadis, doa hendak guring itu bismikallahumma ahya wa bismika amut, dengan bismillah, dengan nama pian ya Allah ulun hidup, bismikallahumma ahya wa bismika amut, dengan nama pian ulun hidup, dengan nama pian ulun mati. Ada dua pahaman. Satu, siapa yang jadi bidan sunat mengangkat bayi ketika lahir, baca bismillah, karena orang lahir hanya hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya laki-laki nah bismillah, nah anaknya bini-bini nah baca bismillah bidana. Siapa bidan di sini? Atau laki bidan hadir? Yang kedua, wa bismika amut, dan bismillah aku mati. Siapa di sini tukang tabuk kubur? Orang yang menabuk kubur, meletakkan jenazah, meletakkan mayat di dalam lahat, sunat mengata bismillah. Berarti hidup dengan bismillah, mati dengan bismillah. Ayo bidan mendengar, yuk tukang tabuk kubur mendengar. Cuma ada yang kita ambil tarik pahaman, pikulli rab'in wa pikulli wad'in qul bismillahirrahmanirrahim. Setiap sesuatu yang diangkat seperti mengangkat bayi tadi, setiap sesuatu yang diletakkan seperti meletakkan mayat tadi, kita mengambil buku bismillahirrahmanirrahim. Karena punya mandak bismillahirrahmanirrahim. Ambil kunci bismillahirrahmanirrahim. Mandak kunci bismillah. Mudahan kawa mengamalkan. Lalu diamalkannya oleh si santri ini, nang si yatim ini, nang abahnya karena siksa. Ternyata setelah anaknya masuk pesantren, anaknya mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, ternyata kubur kuitannya berubah. Asalnya dari api neraka menjadi raudhah min riyadil jannah. Asalnya disiksa, dianjuri makanan, minuman, nikmat luar biasa. Takajud sidin ya Allah, wahai malaikat, apa kubur urun berubah? Mengapa ulun ampi dicatok? Mengapa didatangkan makanan? Apa jawabannya? Ujar malaikat, Allah malu lawan anak ikam, mencatok ikam, menyiksa ikam. Mengapa malu? Karena anak ikam di pesantren, inya selalu mengata bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ujar Tuhan, aku nih kasih, aku sayang, kok kuitannya dicatok? Punya kuitannya dicatok berarti aku kada kasih, berarti aku kada sayang. Jadi sekali lagi, wali-wali santri, orang-orang tua santri, mudahan pian sehat, panjang umur, murah rezeki, mudahan pian semangat mengungkusi anak sekolah. Jangan sampai SPP-nya menunggak. Maras peguruan. Itu aja yang ulun sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada guru atas ilmu yang sudah sidin